Tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali rasa syukur memuji Allah. Oleh karena tidak ada yang berjanji bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di majelis ini kecuali sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduknya kita di majelis ini seperti sedang duduk di dipan-dipan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam teriring salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dakwah. Alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan Islam. Begitupun salam dan salawat kepada keluarganya, sahabat-sahabat terbaiknya, tabi'in, tabi'id, ulama-ulama kita yang dengan sabar, tenang melanjutkan dakwah ini sehingga hari ini dakwah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga Bapak, Ibu, Tuan dan Puan menjadi orang yang terus melanjutkan warisan ini dengan satu harapan kelak nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita hari ini masuk surga bersama keluarga. Sebuah tema yang kalau kita lihat, tema yang sebenarnya ada dalam sikap hidup kita. Saya ingin tanya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak, siapa di antara ibu yang sudah menikah, duduk bersama istri dan suami atau bersama suami dan istrinya di saat tertentu atau pada setiap keadaan mengatakan kepada istri dan suaminya, Pak, Bu, layakkah kita masuk ke dalam surga? Ada yang bisa angkat tangan? Dari pihak bapak-bapak atau laki-laki? Tidak ada. Ibu-ibu? Juga tidak ada. Mungkin pertanyaan ini terlalu berat. Saya masuk pertanyaan berikutnya. Untuk membuka kita menjawab pertanyaan pertama. Siapa di antara bapak-bapak atau suami-suami selama berumah tangga menjelang sepertiga malam atau menjelang waktu subuh dia menepuk bahu kanan istrinya, atau siapa di antara ibu-ibu yang menjelang sepertiga malam atau menjelang waktu subuh dia menepuk bahu kanan suami atau istrinya dengan kata-kata Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Papa, jamul lail, subuh telah tiba. Tidak ada juga. Oh, ada 2 orang. Atau pertanyaan yang lagi, satu tambahan pertanyaan lagi. Pak, senang nggak kalau punya istri cerewet? Senang nggak? Jangan takut sama istri di sebelah sana, jangan. Senang nggak? Takut semua. Sekarang ibu-ibu, senang nggak kalau punya suami galak? Enggak. Secara manusia, enggak. Bagaimana mau masuk surga kalau semua orang menolak itu? Kenapa? Orang mulai ingin berkeinginan masuk surga. Pertama adalah harus mempunyai cita-cita. Cita-citanya adalah saling mengingatkan. Bagi suami yang punya istri cerewet, katakan kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang punya suami galak, katakan kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa?
Allah tahu istri ini sangat cocok berdampingan dengan suami yang galak. Allah tahu suami ini sangat cocok dengan istri yang cerewet, supaya pekerjaan cerewet dan yang galak itu diolah menjadi lahan masuk surga. Ya Allah, saya sudah istikharah bertahun-tahun, ternyata Engkau kirim perempuan seperti begini. Kenapa? Ya Allah, Engkau tahu aku adalah laki-laki yang paling cocok untuk mendampinginya agar aku mendakwai radio rusak ini menjadi surga dalam rumah tanggaku. Begitu sebaliknya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengirim laki-laki seperti ini. Sudah hitam, pendek, galak pula. Alhamdulillah. Engkau tahu akan wanita yang soleha untuk setiap hari mengingatkannya, memberi nasihat kepadanya, mengambilnya menjadi lahan pekerjaan untuk lisanku, pandangan mataku, agar aku mengolah dia berdiri menjadi imam terbaik dalam rumah tanggaku. Tidak usah telepon mertua, tidak usah cari paranormal, tidak usah datang ke pengadilan agama, tapi ini cara Allah membuat kita bagaimana. Dengan cara ini membuat kita masuk ke dalam surga Allah. Itu bagian kecil. Cerita yang keren lagi dari judul ini bisa dilihat dalam surat 52 ayat 25-26. Menceritakan kepada kita tentang bagaimana cengkeramannya keluarga tentang dalam surga. Bahkan ada rahasia yang terbongkar di dalam ayat ini bahwa mereka saling bertanya, penduduk surga, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga satu keluarga ini? Mereka rame-rame menjawab, keluarga itu suami menjawab, istri menjawab, anak menjawab. Kami saling mengingatkan dan mempunyai cita-cita masuk surga dengan saling mengingatkan. Begitu suami mau pergi ke kantor, kaki kanan, tangan kanannya ada kaos kaki, tangan kiri ada sepatu. Dia mau keluar, istrinya mendampinginya merampas sepatu dan kaos kaki di tangan kanannya. Lalu dia perintah kepada suaminya, Pak, silakan duduk. Izinkan aku hari ini memasukkan kaos kaki di kaki kananmu dan kaos kaki di kaki kirimu dan sepatu pada kaki kanan dan kaki kirimu. Pak, sekiranya nanti perjalanan ke kantor jangan lupa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita hari ini, saya tahu ada ibu-ibu seperti itu kepada suaminya. Survei membuktikan ibu-ibu bilang sama suami, pakai aja sendiri. Karena ego, prestis, malu. Ini yang terjadi pada kehidupan kita. Untuk menjaga problema ini, menjawab problema, mengingatkan, Allah memberi visi misi kepada kita bagaimana bisa masuk ke dalam surga sekeluarga. Lihat surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu hai orang beriman. Jagalah keluargamu hai orang beriman dari api neraka. Saya pernah tahun 99 diminta oleh Universitas mengajar tentang adanya surga dan neraka. Peserta semuanya beragama Katolik.
Ketika saya cerita surga dan neraka selesai 1,5 jam, gurunya berdiri dan mengatakan kepada seluruh muridnya di ruangan itu, kepada kami, para mahasiswa sekalian, kalian melihat surga atau tidak? Tidak. Kalian melihat neraka atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau begitu teorinya begini, sesuatu yang dilihat dengan mata berarti ada, yang tidak dilihat dengan mata berarti ada. Karena kalian tidak melihat surga, kalian tidak melihat neraka, maka surga dan neraka tidak ada. Ini menurut gurunya. Tapi ada salah satu mahasiswa yang cerdas. Dia berdiri lalu dia katakan kepada anak-anak, kepada gurunya, dan dia mengajak teman-temannya, sekarang Pak Guru menghadap ke depan papan tulis. Teman-teman sekalian, kalian melihat Pak Guru ini punya otak atau tidak? Mereka semua mengatakan tidak. Kalau begitu Pak Guru kita hari ini tidak punya otak. Karena mereka menggunakan akal, tapi mereka tidak menggunakan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dipanduan oleh Allah yang namanya Al-Quran, supaya Al-Quran itu menata mereka, mengantar mereka, membawa mereka, menghibur mereka, menyenangkan mereka, menggembirakan mereka, mensejarahkan mereka dengan ayat-ayat Allah agar mereka berjalan di atas bumi tidak menjadi beban kecuali selalu happy dan gembira. Kenapa menggunakan Al-Quran? Karena Al-Quran itu menginformasikan kepada penduduk kini bahwa di dalamnya telah Allah muat semua informasi-informasi orang sukses pada masa lalu. Ketika orang masa kini mengimaninya, mengamalkannya, menghayatinya, dan mengambilnya menjadi sikap hidupnya, mereka akan menjadi orang sukses pada masa akan datang. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, suami istri mengingatkan anak-anak keturunan, hati-hati bergaul, waspada kalau bertemu dengan orang, ingat sudah sholat apa belum. Mengingatkan mereka karena visi misi mereka adalah menjaga keluarga mereka dari api neraka. Seorang perempuan yang bernama Asia, istrinya Firaun, dia walaupun dibenci oleh suaminya, tidak disukai oleh suaminya, dan istrinya tahu bahwa suaminya menyembah berhala, menjadikan dirinya Tuhan, tetapi dia terus mendorong suaminya untuk terus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika istrinya menghidupkan Musa, merawat Musa, suaminya Firaun juga tidak suka. Tapi dengan satu harapan dari seorang perempuan, dia akan menjamin dirinya untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu untuk diri seorang Asia. Tapi yang diperlukan oleh kita, di mana bagaimana kita bercengkeraman dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah saatnya kita berada di atas muka bumi. Tidak bisa surga itu nanti meninggal dunia baru masuk surga. Tidak bisa. Ditentukan oleh keadaan kita hari ini di atas muka bumi. Kalau saya tanya ibu-ibu hari ini, bapak-bapak hari ini, senang nggak kalau pemerintah menaikkan BBM? Senang nggak? Semua orang mengatakan tidak senang. Kalau saya tanya lagi, kalau hari ini ibu tidak baca satu ayat Al-Quran, bagaimana? Biasa-biasa saja. Hari ini ibu tidak sholat subuh, terlambat sholat subuh, bapak terlambat sholat subuh, biasa-biasa saja. Hari ini tidak sholat duha, biasa-biasa saja. Tapi berkaitan dengan persoalan kehidupan dunia, justru orang menggunakan energi dunianya lebih besar. Sementara kepada akhirat justru tidak maksimal. Padahal ulama menyampaikan kepada kita, rizkimu tidak mungkin diambil oleh orang lain.
karena sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi amaliamu tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain, maka sibukkan dirimu dengan amalia itu. Ingat, mengingatkan adalah bagian daripada bagaimana amalia. Watawasau bil haq watawasau bil sabar. Ini yang harus dilakukan oleh setiap kita. Hari ini kita di Indonesia, Allah memberikan ujian kepada umat Islam Indonesia di era tahun 2015 sampai 2016, bahkan diperkirakan sampai 2019 nanti Indonesia akan mempunyai harta kekayaan dengan aliran sesat terbanyak di dunia. Kalau tidak ada saling mengingatkan, tidak saling bertawasau bil haq kepada anak-anak keturunan kita, bagaimana jaminan dengan sekeluarga masuk ke dalam surga itu? Maka yang pertama dilakukan oleh kita adalah pendidikan terbaik adalah dimulai dari keluarga. Tidak bisa diserahkan kepada lembaga pendidikan yang ada di Indonesia yang kurikulumnya melenceng untuk masuk ke dalam surga. Ketika tahun 92 saya dikirim oleh Majelis Ulama Indonesia ke Somalia. Satu alasan besar dari Majelis Ulama bahwa yang paling cocok berdakwah di Somalia adalah Ustadz Fadlan karena rambutnya sama dengan mereka, kulitnya sama dengan mereka. Saya bilang alhamdulillah ini tujuannya. Tapi begitu saya sampai ke Somalia saya cukup malu dan sangat merasa terhina. Karena kami ditempatkan di sebuah desa yang jumlah penduduknya 5.000 orang. Tetapi apa yang terjadi bagi penduduk yang tandus negerinya, airnya susah. Tapi apa yang dilakukan oleh penduduk ini? Ketika mereka dalam keadaan kesusahan seperti itu, yang dilakukan oleh di sana semacam camat, agar desa ini tidak boleh bersedih hati kecuali berusaha dari waktu ke waktu hafiz Quran. Saya dengan teman-teman waktu itu di Indonesia 7 orang. Setelah dari Maroko kami ke Madagaskar kami cari pesawat kecil masuk ke kecamatan itu. Dari kecamatan kami disuruh ke desa itu, tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, mau dan tidak mau harus jalan kaki. Karena saya sudah terlatih di Irian dengan jalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, maka saya enjoy saja. Teman saya 6 orang ini mereka mengeluh. Mereka bilang, Pak Ustadz kalau kita tahu begini kenapa kita mau ikut ke sini? Saya bilang ini kalian berdakwah, kalian tidak mencari apa-apa. Kalau berdakwah malulah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Malulah kalian kepada Abu Bakar Siddiq, malulah kalian kepada Umar bin Khattab, malulah kalian kepada Utsman bin Affan. Tidak ada alasan lain kecuali kita jalan. Jalan 6 jam. Sudah jalan kaki 6 jam menuju ke tempat itu. Kami duduk di tempat yang disediakan oleh panitia. Kami sudah duduk 30 menit. Tidak ada air minum, tidak ada tisu, tidak ada kue. Teman saya nama orang ini mengatakan, di sini manusia apa bukan? Saya bilang lagi, kalian berdakwah, kalian jangan bicara itu di sini. Kita berdakwah. Kalian mau cari makan, mau cari minum, pulang ke Indonesia. Duduk lagi 10 menit belum ada tanda-tanda. Tapi 5 menit kemudian jadi 45 menit. Ada 7 ibu keluar dari dalam rumah. Mereka bawa 7 nampan. Teman saya 6 orang mengatakan alhamdulillah kita bisa minum. Ibu yang pertama membawa nampan itu menyerahkan kepada saya. Begitu saya buka nampan ternyata bukan minum, bukan tisu, bukan kue, isinya Al-Quran. Teman saya 6 orang lagi mengatakan, oh kalau begitu alhamdulillah kita salah. Saya bilang itu yang benar. Saya buka Al-Quran itu secara acak-acakan dan saya mulai baca. Kebetulan surat yang ditunjukkan adalah surat Al-Mulk. Saya mulai baca waktu itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak-anak kecil yang duduk di depan kami umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai 8 tahun membaca ayat kedua alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum sampai ayat 30 dibaca dengan sempurna tanpa musaf. Saya mulai bilang sama teman-teman, anak 6 orang ini masih ada 6 nampan kalian punya tugas. Karena saya minta izin mau ke belakang buang air kecil. Begitu saya melewati keramaian ibu-ibu anak-anak itu, ternyata ada 3 ibu yang di ruang tamu. Mereka sedang menidurkan anak mereka. Ibu ini keriting, hitam kelin, saya yakin anaknya pun sama seperti ibunya, sama seperti orang yang melewati melihat keadaan itu. Apa yang terjadi? Ketiga ibu ini betul-betul menjadi madrasah kehidupan bagi keluarganya. Ketiga ibu ini dengan mudah, dengan tenang, dengan damai, dengan bahagia, dengan sempurna, mereka mengayun anak-anak mereka. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ketika itu langsung berhenti dan saya mengatakan, inilah ibu yang benar-benar mengangkat harkat martabat anak suaminya ke hadapan Allah. Dan inilah ibu yang benar-benar menjadi guru terbaik untuk anak-anak suaminya. Dan inilah ibu yang memberikan pendidikan kepada keluarga untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kami tinggal 1 hari, hari berikutnya mulai survei kepada masyarakat di tempat itu. Dari 5.000 itu ternyata 50% penduduk itu hafiz Quran. Mau masuk SD kelas 1, insya Allah kalau sudah juz 30 di luar kepala, maka anak-anak itu diterima dengan sempurna di SD itu. Mau masuk SMP kelas 1, juz 29, 30. Mau masuk SMA, juz 28, 29, 30. Mau masuk perguruan tinggi 5 juz, maka dibiayai oleh mereka. Saya bilang ini benar-benar ini orang hebat ini. Sudah tandus, kering, kerontang, Allah mengirimkan bantuan untuk mereka terus menerus. Ini orang yang belum masuk ke dalam surga sudah mendapatkan cahaya surga karena kiriman rizki Allah melalui dunia lain kepada mereka di tempat itu. Lalu saya bilang sama teman-teman, tidak layak kita berdakwah di sini karena mereka sungguh hebat. Begitu kami pulang ke Indonesia, Masya Allah, keadaan seperti itu tidak ditemukan. Begitu bertamu, Assalamualaikum disambut, tidak sampai 5 menit di atas meja sudah ada minuman, sudah ada makanan, sudah ada kue, sudah ada tisu. Bahkan dengan tawaran yang indah, silakan makan Pak Ustadz. Begitu kita lewat ruang tamu, masuk buang air kecil lewat ruang tamu, ibu-ibu di Indonesia yang mengayunkan anak mereka yang sedang tidur. Tidak lagi menggunakan ayat-ayat Allah, tapi mereka membunuh otak kiri dan otak anaknya dengan cara-cara, Nina bobo tidurlah anakku sayang. Dia menutup otak kiri dan otak anaknya sendiri. Kalau ibunya raja dangdut biasa nonton, pasti dia mulai, tidak semua laki-laki tidak tercipta. Bahkan ada ibu yang sudah memutar kaset video, lagu, musik, MP3, kaset selesai, anak tidak bisa tidur, dia marah sama anaknya. Kenapa kamu tidak bisa tidur? Ibunya tidak sadar bahwa dia telah memasukkan bahasa lain yang mengotori anak ini. Maka majelis ini kita saling mengingatkan. Jalan terbaik untuk bersama masuk ke dalam surga adalah pintu ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat, saling mengingatkan.
Tanamkan visi misi bahwa neraka itu tidak boleh masuk ke dalam keadaan kehidupan kita. Rawat anak, rawat istri, rawat keluarga. Begitu suami pulang dari mana-mana bawa harta yang banyak, istri berhak. Ini uang dari mana? Dari mana dapatkannya? Katakan kepada suami, saya tidak mau engkau memasukkan air manu dalam rahimku dari uang yang haram. Karena saya tidak mau melahirkan anak-anak yang menghasilkan bebal dalam kehidupan. Ini justru tidak terjadi di negeri ini. Yang terjadi adalah begitu datang uang, diam. Kurang uang, ribut. Sehingga suami harus dengan cara yang halal maupun tidak halal mendorong kehidupan keluarga itu tidak ke dalam surga, justru ke jalan lain. Saya menyebutnya tempat yang bersih dan tempat yang kotor. Tempat yang bersih itu adalah surga dan tempat yang kotor adalah neraka. Kita tidak bisa lagi berpikir seperti orang hedonisme, kapitalisme, yang berpikir bahwa hidup mereka adalah menguasai dunia. Nabi Muhammad SAW kalau ingin masuk surga sendiri saja dengan keluarganya saja, maka tidak perlu mendakwakan agama ini. Tapi Rasulullah Muhammad SAW ingin seluruh orang yang menyebut Allah Rabb mereka, Rasulullah Nabi utusan mereka, bersama-sama masuk ke dalam surga. Tetapi kalau secara keluarga tidak mau masuk ke dalam surga bersama-sama, tidak bersama keluarga masuk surga, itu juga jadi masalah. Maka marilah kita dalam kekokohan Islam tauhid yang didakwakan oleh Rasulullah Muhammad SAW memagari keluarga dengan pintu saling mengingatkan. Orang tua dulu kalau anaknya berangkat minta izin mau keluar, mau kemana? Urusan apa? Jam berapa pulang? Itu orang-orang Indonesia pada masa dulu. Subhanallah. Harapan apa yang terjadi bagi mereka? Mereka hanya ingin mengingatkan agar keluarga ini terjaga dengan baik. Malu kalau anak perempuannya belum apa-apa, sudah hamil, aib ini terbongkar, akhirnya keluarga terhormat itu menjadi terhina oleh karena mereka ingin punya visi misi menjaga keluarga dari neraka Allah. Dan saling mengingatkan itu penting bagi keluarga. Dan inilah kekuatan besar bagi umat Islam untuk menempatkan pintu saling mengingatkan itu. Sampaikan kepada istri, sampaikan kepada suami bahwa neraka itu panas. Bagaimana panasnya? Karena bahan bakarnya adalah dari batu dan tulang-tulang manusia itu sendiri. Dan tidak ada lagi tawar-menawar antara malaikat dengan manusia ketika memasuk surga atau neraka. Cerita hadis riwayat Ahmad, orang baik ketika dia masuk surga, atau orang baik ketika dia meninggal dunia, begitu dimasukkan ke dalam alam kubur, orang semua sudah pulang. Ketika orang ini baik, dia beriman sesuai dengan aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang sudah pulang, datang malaikat Munkar dan Nakir bertanyanya tidak dengan suara yang keras. Justru malaikat Munkar dan Nakir bertanya dengan suara yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena dia malu kepada orang ini di dunia dia subhanallah, dia berbuat kebaikan. Siapa Tuhanmu? Marrabbuka. Berbeda dengan orang yang durhaka, berbeda dengan orang yang selalu bermain di tempat yang kotor. Kalau orang yang bermain di tempat yang kotor setelah dikuburkan, orang semua sudah pulang, datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya dengan suara yang sangat keras. Marabbuka. Tapi bagi orang yang di atas muka bumi mereka beriman, mereka berbuat kebaikan.
Justru malaikat malu bertanya dengan suara yang keras kepada mereka. Energi menurut hadis ini, ketika dia beriman maka cahaya kubur itu masuk, cahaya surga itu masuk ke dalam kuburannya, dan mayat yang beriman ini sepanjang hari dalam kuburan berdoa kepada Allah, ya Allah, cepat kau datangkan kiamat, cepat kau datangkan kiamat. Kenapa dia berdoa seperti itu? Karena dia sudah melihat cahaya surga. Ketika dia melihat cahaya surga, di sebelah kanan itu ada makhluk lain. Kalau mayat itu beriman perempuan, kalau mayat itu beriman laki-laki, maka di sebelah kanan kuburan itu paling nampak adalah perempuan yang paling cantik yang belum pernah ditemukan di atas dunia. Dan kalau mayat itu laki-laki, maka dia akan menemukan makhluk yang paling ganteng yang belum pernah dilihat di dunia. Lalu mayat ini bertanya kepada makhluk ini, hei, siapa kau? Kenapa kau cantik seperti begini? Kenapa kau ada di sini? Dari mana kau sebenarnya? Kau tidak layak berada di tempat yang sempit seperti ini, tempat yang gelap seperti ini. Kenapa kau berani datang ke sini? Hei, kenapa kau ganteng seperti begini? Dari mana kau? Siapa engkau sebenarnya? Dia menjawab, kalau mayat itu perempuan, maka yang dia jawab, aku cantik seperti ini karena aku adalah kebaikan tulusmu kepada Allah ketika engkau ada di atas dunia. Aku ganteng seperti begini oleh karena aku adalah amal perbuatan engkau ketika engkau tulus di atas muka bumi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, orang-orang beriman. Sebaliknya, tapi kalau dia ini durhaka, perempuan durhaka, laki-laki durhaka, di saat dimasukkan ke dalam alam kubur, ditanya dengan suara yang keras oleh malaikat Munkar dan Nakir. Itu belum selesai, Allah buka pintu kubur sebelah kanan, masuklah cahaya neraka. Mayat ini sepanjang hari dalam alam kubur berdoa, ya Allah, jangan kau datangkan kiamat, jangan kau datangkan kiamat, jangan kau datangkan kiamat. Dia berdoa karena dia sudah melihat panasnya cahaya neraka. Lalu muncul di sebelah kanan itu, muncul, kalau mayat itu perempuan, di sebelah kanan itu muncul perempuan yang buruk rupanya, sudah jelek mukanya, hitam, matanya merah. Lalu mayat perempuan ini berdiri dan mengatakan, hei, kenapa kau ada di sini? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau datang ke tempat ini? Siapa kau? Aku tidak mau melihat wajahmu. Kalau mayat itu laki-laki, dia akan melihat di sebelah kanan kuburan makhluk yang rupanya buruk, matanya merah seperti bara api, dan dia akan mengatakan, kenapa kau ada di sini? Siapa kau? Saya tidak mau melihat wajahmu. Lalu dia akan mengatakan, aku jelek seperti ini, aku rupaku seperti ini, wajahku seperti ini. Itu menunjukkan aku adalah amal keburukanmu ketika engkau di atas muka bumi. Aku akan menemanimu di sini sampai datang kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan adalah bagian penting dari dakwah kecil dari seorang istri kepada suami, suami kepada istri, suami istri kepada anak-anak. Alangkah indahnya orang yang masuk surga, mereka bercengkeraman antara anak, ibu, bapak, mereka bergembira di sana. Anak mulai dari anak buntut, anak yang naik sampai anak pertama, mereka semua happy, bahagia. Orang-orang seperti ini sebelum mereka masuk ke dalam alam surga, belum masuk ke dalam surga, justru Allah menyampaikan kepada mereka, selamat, bahagia. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ada anaknya masuk surga, istrinya, suaminya, keluarga itu justru pada saat di dunia mereka buat rumah mereka seperti surga, baiti jannati. Anaknya belum sholat, dia ingatkan kepada anaknya. Walaupun adanya ada di kampus, anaknya ada di sekolah, anaknya ada di tempat kerja, dunia modern, dia pakai SMS, pakai telepon. Assalamualaikum nak, sudah sholat belum? Sudah baca ayat belum? Pak, ini lagi meeting, tapi jangan lupa sebelum meeting harus ada 1 ayat, 2 ayat dibaca oleh Bapak. Bila perlu Bapak baca dalam majelis itu.
Kalau ada rapat lalu ada ajan, Pak, tinggalkan aja, tinggalkan rapat itu. Memenuhi panggilan Allah. Dia lagi ada di kantor, lagi sibuk kerja. Dia telepon istrinya di rumah. Mak, ini waktu duhur, jangan sibuk dengan panci, piring, gelas, setrika. Hadap wajahmu ke hadapan Allah dulu, baru lanjutkan pekerjaan itu. Mereka saling mengingatkan. Menjaga keluarga mereka karena visi misinya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sehingga mereka membuat rumah mereka baiti jannati. Suami pulang awal bulan bawa uang yang secukupnya. Istri buka amplop lalu dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Pak, kita dapat rezeki dari Allah. Jangan sampai suami bawa pulang dengan uang yang apa adanya. Istri mengatakan kok kurang, kok tidak cukup. Ini menjadi energi untuk merusak apa yang dicari oleh suami. Bahkan kalau suami begitu bawa pulang sebagai istri yang saling mengingatkan, Pak, nafkah bulan ini sebelum kita nikmati, sebaiknya kita keluarkan infak sedekah kepada orang yang berhak menerimanya, kepada lembaga yang menerimanya. Syukur-syukur kita antar ke tabungan infak. Baru kita menggunakannya untuk kebutuhan hari-hari dan persiapan masa depan. Menata surga ini mulai dari rumah tangga. Surga tidak ada di partai politik, tidak ada di organisasi, tidak ada di tetangga, dia mulai dari rumah kita. Begitu pulang dari kantor sudah bekerja, capek, sampai ke rumah ketemu istri karena sibuk setrika baju, sibuk mengurus anak kita di rumah, lalu dia salah mengambil garam, dia kira itu garam, dia lepaskan sayurnya, gula 10 sendok. Begitu suami mencicipi sayur yang penuh dengan gula, dia bilang kepada pada istri, subhanallah bunda, hari ini saya mendapatkan surga terbaik di meja makan ini. Alangkah indahnya bunda ikut mencicipinya. Tentu istri mencicipi suasana ini, dia akan minta maaf kepada suaminya. Suami akan mengatakan, aku bahagia melihat kamu seperti ini karena suasana surga sudah engkau tunjukkan kepada aku suamimu. Bukan yang terbang adalah piring, yang terbang adalah gelas, tapi yang ada adalah mereka bangun visi misi terhindar dari neraka. Damai, happy, karena saling mengingatkan mereka dalam suasana itu. Begitu dia pulang dari kantor, gajinya terlambat, atau dia pulang dari kantor, pengumuman dia di PHK-kan. Mak, hari ini papa di PHK-kan. Istri menjadi orang yang penyejuk. Pak, walaupun engkau di PHK-kan, tapi aku tidak takut dengan PHK-kan itu. Aku bahagia karena engkau kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dengan sehat ini engkau akan beribadah kepada Allah. Bukan perusahaan yang menanggung rizki untuk diri ayahanda buat papa, tapi Allah. Kembalilah kita membangun rumah ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memeluk istrinya, air mata kebahagiaan itu keluar. Anak-anaknya berkumpul melihat ayah ibunya, papa ibunya, mereka menunjukkan keteladanan dalam hidup mereka karena merawat perjalanan. Tidak ada prasangka buruk dengan orang lain. Di rumah mereka kulkas cuma 1 pintu, tiba-tiba hidup 1 tahun dengan tetangga, ada tetangga tukang ojek. Esok hari beli kulkas 2 pintu. Bawa masuk sore hari setelah sholat asar, istri keluar lihat, subhanallah tetangga ini bahagia sekali, dia beli kulkas 2 pintu. Tunggu suami pulang dari kantor, selesai sholat maghrib, sholat isya, dia ajak suaminya pergi ke tetangga. Assalamualaikum Pak. Ada apa? Kami menjadi tetangga yang bahagia karena hari ini melihat antum dengan keluarga bisa beli kulkas 2 pintu. Walau kami di rumah kami 1 pintu saja, kami ikut bahagia bersyukur kepada Allah karena kita tidak menikmati kulkas 2 pintu, tapi sudah melihat tetangga memiliki kulkas 2 pintu. Baiti jannat itu ada pada keadaan hidup kita. Menjadi contoh kecil surga bersama keluarga menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu membahas ayat ini surat At-Tur surat 52 ayat 25 26 tidak akan selesai. Terus akan kita cerita terus akan kita beri nasihat terus. Terus riwayat-riwayat diceritakan kepada kita supaya kita mampu menjaga keluarga kita. Setelah kita melawat keluarga secara nazab, kita juga saling mengingatkan keluarga karena akidah dan tauhid. Hari ini di Indonesia sudah 330 aliran sesat, 125 nabi palsu, sudah ada lagi 7 malaikat palsu. Muncul lagi pekerjaan besar di Indonesia dengan namanya gerakan kristenisasi. Dulu umat Islam Indonesia 90%, kini turun jadi 82%. Itu belum selesai lagi, muncul lagi yang namanya LGBT. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Yang mengungkapkannya adalah profesor doktor, muslimah, mengajar di Universitas Islam Negeri Indonesia. Apalagi dapat dukungan lagi dari Duta Besar Amerika Serikat. Mereka terus kampanye ini. Kalau kita tidak membangun dakwah dari keluarga kita, tidak saling mengingatkan di antara kita sama umat Muhammad, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, karena tidak berhasil mendakwakan, tidak saling mengingatkan, yang terjadi adalah kehancuran umat Islam negeri ini, kehancuran keluarga kita. Hari ini dengan teknologi modern, orang bisa menonton neraka di dalam kamar tidur. Tidak saja menonton neraka, berbuat maksiat di dalam kamar tidur. Justru di handphone yang mereka miliki, mereka sudah bisa menonton yang porno, yang maksiat, yang berjahat. Kalau tanpa mengingatkan dengan dakwah, adilu nasihat, dakwah menjadi tujuan bergengsi mengantar manusia menuju Allah, menuju surga, itu tidak mungkin. Kenapa ada dakwah? Dakwah mencerdaskan pendengaran, dakwah mencerdaskan suara hati, dakwah mendengarkan tatapan mata kita tajam ke depan tentang Allah. Surga itu ada. Surga tidak seperti orang Nasrani mengatakan bahwa tugas Tuhan menciptakan dunia dan isinya, sesudah itu Tuhan istirahat di surga. Urusan dunia Tuhan tidak boleh ikut campur. Tidak. Untuk mendapatkan surga di akhirat harus kita ada di dunia. Lihat surat 42 ayat 20. Barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, dia mendapatkan keuntungan dunia. Barang siapa mencari keuntungan dunia, Allah berikan sebagian kecil. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Imam Al-Ghazali mengatakan kepada kita, umur itu adalah mutiara yang sangat mahal harganya. Lemari terbaik untuk menyimpannya bukan dunia, tapi lemari terbaik untuk menyimpannya, lemari yang bernama akhirat. Untuk membuat lemari ini, tidak ada orang lain yang membuat lemari itu kecuali diri kita sendiri. Maka marilah dengan majelis-majelis yang terhormat ini Allah muliakan kita sehingga kita bisa mengantarkan, saling mengingatkan, terutama mengembangkan dakwah yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Ketika suami dalam keadaan marah, wahai sang istri, jangan cepat-cepat menanggapinya. Siapkan air putih yang enak untuk melayaninya. Pak, silakan Papa boleh marah. Itu hak Papa marah kepada istri kami sebagai pengikut dalam rumah tangga ini. Tapi sebagai istri, dengarkan istri, minumlah air 1 gelas ini dulu. Setelah minum selesai, bilang, lanjutkan marahmu. Dia akan malu, tidak marah lagi. Trik-trik dan strategi kiat-kiat ini dilakukan oleh istri. Kenapa? Karena mereka bersama Quran. Begitu istri dia dari pagi sampai siang terus ngomel, biarkan saja. Nanti begitu pulang suami siapkan hadiah yang terbaik untuk istri seperti ini. Begitu dia tidak marah lagi, tanya, mengapa tidak lagi bunyi radio di hari ini? Aku ingin mendengar radio ini bunyi kembali. Ada hadiah yang terbaik. Dia akan malu dan dia tidak akan mengulangi lagi karena mereka berada pada dakwah Islamiyah yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh sahabat, dilanjutkan oleh ulama, dilanjutkan oleh guru, dilanjutkan oleh lembaga-lembaga Islam yang tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan menata setiap diri keluarga agar kelak nanti di surga
kita akan saling bertegur, berkenaman. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak mengingatkan anak-anak. Ketika mereka ada di surga, mereka akan bahagia. Subhanallah. Saya kira itu pembukaan dari orang Irian di pagi hari ini, nanti dijelaskan tuntas oleh guru saya, sahabat saya, Tuan Guru Dr. Fahmi Salim, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi inilah cerita pembukaan saya kepada Bapak Ibu. Saya tidak menceritakan firman dan ayat lebih dalam, saya lebih banyak menceritakan aplikasi. Dulu kenapa saya kampanye umat Islam Indonesia kirim sabun kepada saya? Karena saya tidak mau masuk surga sendiri. Saya mau ibu dengan satu sabun itu Allah akan mengatakan, kamu juga masuk surga dari dakwah Ustadz Fadlan, karena kamu kasih sabun dengan 900 rupiah. Sabun itu membuat orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berjamah menjadi kekuatan besar untuk dakwah itu. Dan itu menjadi bagian untuk tidak saja satu keluarga, justru beramai-ramai. Lahan dan kunci surga itu terbuang hari ini. Tinggal siapa yang mengambilnya, siapa yang memungutnya, siapa yang menyebutnya. Sebelum saya akhiri, saya tutup dengan hadis qudsi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan telanjang jika tidak aku beri pakaian. Sebab itu mintalah pakaian dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan kehausan jika tidak aku beri minum. Sebab itu mintalah minum dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan kelaparan jika tidak aku beri makan. Sebab itu mintalah makan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kegelapan jika tidak aku beri penerangan. Sebab itu mintalah penerangan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan tersesat jika tidak aku beri petunjuk. Sebab itu mintalah petunjuk dariku. Wahai manusia dan jin, sejak aku menciptakan alam raya sampai aku kiamatkan alam raya, kalian jin dan manusia tidak mau beriman kepadaku. Itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaanku. Dan seandainya kalian jin dan manusia semuanya beriman kepadaku, sejak aku menciptakan alam raya sampai aku kiamatkan alam raya, itu pun tidak akan pernah menambah kekayaan dan kekuasaanku. Kalian semuanya bermohon kepadaku dengan permohonan yang banyak. Aku kabulkan permohonan kalian satu persatu, itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaanku. Mau tahu kekuasaanku, ambil satu batang jarum, kalian ke samudera laut yang luas, celupkan batang jarum itu ke dalam samudera air laut yang luas. Sesudah itu angkat batang jarum, lihatlah di batang jarum itu ada bekas-bekas air laut. Sungguh air lautku tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Itulah kekayaan dan kekuasaanku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa awayuqimus sholata wa yutuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Tidak aku perintahkan kalian beribadah kepadaku melainkan ketaatan hatimu, keikhlasanmu kepadaku. Itu menjadi energi siang, malam, pagi, petang, dari Senin sampai Ahad, Ahad kembali ke Senin. Ketulusan itu yang membuat energi. Nasihat itu lahir dari istri kepada suami, suami kepada istri, istri kepada istri dan suami kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada umat Islam, sehingga kelak nanti mereka akan bersama-sama ke dalam surga Allah. Mohon maaf lahir batin, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sarapannya masih ada ya? Yang semangat ya. Pagi-pagi ini tadi kayaknya dengar Ustadz Fadlan karena tersipu-sipu ini dengan dai kita dari AFKN.
Mudah-mudahan bermanfaat tadi pidato beliau, menggugah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtaluna aw yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman wal Islam kepada kita semua, yang telah memberikan pada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kita beribadah, nikmat kita bersilaturahim, nikmat kita melangkahkan kaki untuk hadir di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis tabligh, di majlis-majlis zikir yang merupakan taman-taman surga. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis-majlis ini merupakan langkah awal kita untuk meniti jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kalau kita ingin masuk surga sekeluarga, maka tentu harus kita persiapkan infrastruktur. Kita harus siapkan jalan-jalan kita untuk menuju surga. Kita harus bangun kanal-kanal. Kita harus bangun jembatan-jembatan. Kita harus bangun sarana-sarana bagi kita dan keluarga untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, mulai dari dunia ini. Tadi Ustadz Fadlan, Syekhna Al-Kabir, Al-Ustaz Al-Allamah Muhammad Fadlan Garamatan telah memberikan panduan-panduan kepada kita bagaimana membangun jalan, jembatan, kanal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah impian kita semua, ini adalah harapan, cita-cita setiap muslim adalah bagaimana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak berharap untuk masuk surga karena terlalu tinggi, tapi yang kita harap adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau kita dapat ridha Allah, dapat rahmat Allah, insya Allah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya.
Surga itu merupakan wasilah, perantara kita, tetapi ghayah kita, tujuan kita adalah untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW saja merupakan tauladan tertinggi bagi kita umat Islam. Nabi SAW dinyatakan di dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah menginginkan Nabi kita ini rela, ridha terhadap semua apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, cara kita untuk Allah memenuhi harapan-harapan kita adalah dengan barter. Ya, Bapak Ibu sekalian, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga dengan keluarganya? Maka yang perlu kita lakukan adalah barter. Pak Ustadz, jangan tinggi-tinggi bahasanya. Ini enggak tinggi bahasanya, ini bahasa pedagang. Saya tahu Bapak Ibu ini kebanyakan pedagang di sini. Banyak yang pengusaha, banyak yang juga selain di BUMN atau di swasta, ini juga ya buka usaha. Ya, ini bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa ekonomi. Kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, kita mesti barter dengan Allah. Barternya bagaimana? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah bakal sediakan surga buat kita, syaratnya dengan kita barter. Barteran dengan Allah. Barternya dengan apa? Dengan menyiapkan jiwa kita. Menyiapkan harta-harta kita untuk kita infakkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita mau masuk surga, tapi kita nggak bangun jembatannya, nggak bisa. Kita mau masuk surga, tapi kita nggak punya kanalnya. Mau masuk dari mana, Bu? Ya. Mau masuk dari mana, saya tanya. Kita ingin masuk surga bahagia dengan keluarga, maka kita harus membangun sarana-sarana itu. Kita bangun rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangun fasilitas-fasilitas yang bermanfaat untuk kaum muslimin, untuk para ulama, mendidik dan mendiklat generasi-generasi penerus umat ini. Inilah salah satu bentuk daripada kita membangun jalan kita sendiri untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa ekonomi, barter. Sesungguhnya kata Allah, Allah telah membeli, ishtara, minal mu'minin, telah membeli dari orang-orang beriman. Membeli apanya? Membeli anfusahum wa amwalahum. Membeli jiwa raganya, membeli harta-hartanya, bi anna lahumul jannah, dengan Allah membeli harta dan jiwa raga kita semuanya, kita akan mendapatkan barter dari Allah, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, surga adalah impian kita semua. Tapi surga juga bisa kita bangun di dunia ini, di rumah kita, di keluarga kita, dengan membangun keluarga sebagaimana tuntunan Allah dan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya kita sedang membangun rumah tangga kita untuk nanti di surga. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Allah taala berfirman, Bu, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, akan menyusul kepada mereka kalau mereka masuk surga, akan disusul, akan Allah masukkan juga keturunan-keturunan mereka.
Ittaba'athum dzurriyyatuhum. Dengan apa keturunan-keturunan kita ini akan menyusul kita, akan bergabung bersama orang-orang tuanya di dalam surga Allah. Dengan apa? Dengan membawa biimanin. Insya kaderisasi iman. Ya, jangan kita yang hanya kita pikirkan di dunia ini hanya investasi. Investasi buat anak, deposito buat pendidikan, asuransi keluarga, asuransi ini, asuransi itu, ya. Kita hanya pikirkan dunia saja. Bagaimana ntar kalau kita udah pensiun, dapat penghasilan tetap, passive income. Bagaimana anak-anak kita sekolah nanti, itu yang terus dipikirkan kita. Banting tulang bekerja keras siang malam, kita simpan tabung uang kita, kemudian kita gunakan itu untuk bayar cicilan ini, cicilan itu. Tapi kemudian Masya Allah, belum tentu anak-anak kita yang sudah kita persiapkan infrastrukturnya ini, dia akan menjadi permata hati kita di dalam surga. Dia tidak akan menjadi teman-teman bermain kita di dalam surga kalau kita tidak wariskan iman itu kepada anak-anak kita. Kita hanya pandai mewariskan uang, kita hanya pandai mewariskan properti, kita hanya pandai mewariskan segala fasilitas dunia kepada anak-anak kita. Bangga kita, itu orang tua sukses. Apa tanda suksesnya? Oh, bisa sekolahkan anaknya ke luar negeri. Oh, bisa berikan tabungan warisan buat anak-anaknya. Oh, bisa belikan ini properti tanah, apartemen itu, apartemen ini untuk keluarganya, anak-anaknya. Tapi perjuangannya di dalam agama nol. Bu, Bapak, perjuangan fisabilillah nol. Gak ada rekeningnya masuk ke dalam catatan malaikat fisabilillah, gak ada. Tidak ada masuk rekeningnya untuk diimanin, ya, kaderisasi keimanan. Kita bukan hanya memikirkan nasib keluarga kita sendiri, tapi juga memikirkan nasib keluarga-keluarga muslim. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia pikirkan bukan hanya keselamatan diri dan keluarganya. Kalau kita mau contoh keluarga surgawi, kalau kita mau contoh keluarga ahli surga, contohlah keluarganya Nabi Ibrahim. Contohlah keluarganya Imran. Makanya Allah mengatakan, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran alal alamin. Sungguh Allah telah memilih pilihan ini, pilihan Adam sebagai khalifah, pilihan sebagai tonggak peradaban manusia mengenal Allah, mendapatkan wahyu dari Allah untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah, menjadi contoh pertama yang makhluk sempurna. Adam Allah pilih. Dan juga Nabi Nuh dengan perjuangannya, innallaha astafa Adama wa Nuhan. Tapi Allah memilih juga dua keluarga ideal di dunia ini, yaitu siapa? Ala Imran, keluarganya Imran. Keluarganya Imran ini siapa? Keluarga yang akan melahirkan siapa? Sayyidul Masih, ya, yaitu Nabi Isa alaihi salam, yang melahirkan putri yang bernama Maryam. Maryam Sayyidatu Nisa'il Alamin, di mana Maryam nantilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan seorang yang disebut oleh Allah sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Keluarga pilihan, keluarga yang mendedikasikan anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah. Keluarga yang mendedikasikan, mewakafkan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Sampai Maryam itu, Bapak Ibu sekalian, sejak dia masih perawan sudah berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa minta supaya keturunannya ini menjadi apa? Menjadi muharraran,
ya, menjadi orang yang pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi keturunan-keturunan yang saleh, itu sudah didoakan ketika mereka masih berada di alam kandungan. Maka kalau kita ingin membangun keluarga surgawi, ya, Nabi SAW sudah contohkan, ya, kalau kita mau menikah, pilihlah pasangan calon yang juga akan menjadi ahli surga, yang akan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih calon pasangan hidup kita dari orang-orang yang memiliki komitmen Islam, komitmen keimanan, komitmen untuk mengajak kita dan keluarga kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berikan panduan, siapa orang mau menikah, maka nikahilah, ya, karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita-wanita yang beragama. Cantik boleh, kaya boleh, keturunan baik boleh, tapi yang paling penting adalah wanita yang beragama, kata Rasulullah SAW. Ya. Ganteng boleh, kaya boleh, keturunan baik boleh, tapi kata Nabi SAW, pilihlah siapa? Pilihlah man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwiju. Kita sebagai orang tua harus memberikan pilihan persetujuan kepada calon menantu kita berdasarkan agama dan akhlak. Bukan karena dia kayanya, bukan karena dia keturunan orang-orang hebat, bukan semata-mata itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi kita berpikir membangun keluarga, membangun hubungan antar besan ini, kita sejatinya sedang membangun jembatan-jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya untuk dapat surga dunia, dapat istana di dunia, dapat pekerjaan baik, mapan di dunia, bukan. Kita ini berpikir jangka panjang. Kita ini berpikir beyond the life, beyond melampaui kehidupan kita di alam dunia ini yang fana. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menekankan kepada kita untuk kita mencontoh tauladan-tauladan di dalam Al-Quran, keluarga Imran. Yang kedua adalah keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini, jamaah sekalian, dia memiliki doa. Doanya menjangkau generasi, seluruh generasi dari zaman beliau sampai zaman kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan keturunan-keturunanku. Di dalam surat Al-Baqarah dinyatakan lagi doanya Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Keluarga yang baik bukan hanya mikirin dia di dunia, Bu-ibu sekalian, tapi mikirin bagaimana keselamatan nanti di akhirat. Bagaimana mikir nanti anak-anaknya menjadi pemberi, menjadi jalan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa masuk ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah aku, kami, saya dan Ismail, dua orang yang berserah diri muslim kepadamu, dan jadikan pula keturunan-keturunan kami, ya, menjadi umat yang muslim, berserah diri, tunduk kepada semua aturan-aturanmu. Ummatan muslimatan lak. Ya. Maka doa Nabi Ibrahim ini luar biasa. Ya. Luar biasa. Sehingga Nabi SAW, Nabi kita Muhammad menyatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Akulah perwujudan terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, Nabi Ibrahim sudah berdoa dan Allah kabulkan itu dalam sosok siapa? Sosok Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang membanggakan kakeknya, yang membanggakan Nabi Ibrahim bahwa Nabi Muhammad sebagai keturunan beliau di akhir zaman, inilah yang menjadi ummatan muslimatan lak. Kita ini nanti di akhirat menjadi keluarga besarnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Amin. Ya Rabbal, menjadi keluarga besarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim sukses membentuk keluarga surgawi, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW sukses membentuk keluarga surgawi, sebagaimana di dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini ayat nggak ada hubungannya sama Syiah. Ya. Sekali lagi saya tekankan, ini ayat nggak ada kaitannya sama Syiah yang ngaku-ngaku, oh ini ahlul bait mesti kita sembah. Enggak. Tapi ini ayat menekankan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan, apresiasi, kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhasil membina, membangun rumah tangganya, sehingga Allah sendiri yang menjamin akan membersihkan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebersih-bersihnya, dengan seindah-indahnya, sehingga mereka menjadi tumpuan bagi seluruh keluarga-keluarga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus contoh ini. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW? Kalau Nabi Ibrahim kita tahu perjuangannya. Siti Hajar ditinggal oleh sang suami. Anaknya masih kecil, masih bayi, Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Karena apa? Untuk memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah nomor 1. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kalau ukuran zaman sekarang, Ibrahim ini disebut orang gila, Pak. Orang gak waras. Ninggalin keluarga, anak dan istrinya di tengah gurun tandus. Karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan, jangan contoh itu, apa itu, Dr. Rika Gafatar ya. Ninggalin suami, ninggalin anak, itu bukan panggilan Allah, panggilan aliran sesat. Kalau memenuhi panggilan Allah, bukan berarti kita mengikuti aliran-aliran sesat. Kalau mengikuti panggilan Allah, artinya kita didik anak-anak dan keluarga kita. Insya Allah. Dengan segala sesuatu yang mengantarkan mereka supaya menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Jangan kita telantarkan. Ibrahim bukan menelantarkan. Ibrahim dan istrinya percaya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya. Karena inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim meninggalkan anak istrinya di padang tandus. Istrinya pun rela, karena itu adalah panggilan perjuangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad pun begitu. Istrinya Khadijah rela untuk menginfakkan semua perbendaharaan hartanya di jalan dakwah. Anak-anak Nabi semua dididik untuk mencintai Allah, mencintai Rasul. Menantu-menantu Rasulullah SAW, mereka juga dididik oleh Nabi untuk mencintai Allah, mencintai Rasul. Semua ini keluarga-keluarga pejuang. Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini jadi keluarga pejuang. Ruqayyah Ummu Kulsum menikah Utsman ibn Affan. Ini juga keluarga pejuang. Keluarga Utsman adalah keluarga anak dan menantu Nabi yang hijrah 2 kali. Pertama ke Habasyah Ethiopia. Yang kedua ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Perjuangan. Utsman berjuang dengan hartanya. Apa yang dibutuhkan mertuanya, bangun masjid, beli sumur, beli kebun kurma. Ini menantu nomor 1 hebat. Ini tandanya keluarga
yang apa? Saling bahu-membahu untuk membangun jembatan-jembatan, kanal-kanal menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali tidak punya harta, orang miskin Sayyidina Ali, tapi dia bangun surganya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala bersama keluarganya Fatimah dan anak cucu keturunannya dengan apa? Dengan menanamkan ilmu, semangat berjihad, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga putra-putra Ali mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membela kebenaran, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Lagi-lagi ini cerita bukan untuk Syiah. Ini buat kita umat Islam, pewaris sah ajaran Rasulullah SAW, ahlus sunnah wal jamaah, yang kita menginginkan, kita ingin membangun surga dengan membangun kualitas keluarga kita, mencontoh keluarga-keluarga yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan cuma anak dan menantu yang dibina oleh Rasulullah, tapi mertua-mertua anak-anaknya. Mertua Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang hebat, penyokong-penyokong dakwah. Mertua Nabi siapa, Bu? Bapak? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hartanya berapa banyak yang dia keluarkan untuk jihad fisabilillah, untuk membebaskan budak, untuk membangun ini, membangun itu, untuk membangun masjid, untuk membantu logistik perang dan lain sebagainya. Umar bin Khattab, mertua Nabi SAW, berapa banyak hartanya dikeluarkan di jalan dakwah fisabilillah. Maka inilah contoh-contoh setiap keluarga yang berkaitan dengan Rasulullah SAW pasti akan ketularan berkahnya Rasulullah SAW. Mengikuti petunjuk-petunjuknya Nabi kita Muhammad SAW, menjadi keluarga-keluarga teladan di dunia sampai di akhirat. Nah, ini yang harus kita contoh, ya. Harus kita contoh. Jadi pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga-keluarga kita harus menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membangun surga ini tidak gampang. Apalagi masuk surga sekeluarga harus dengan pengorbanan, dengan iman, dengan kekuatan jiwa, dengan jihad fisabilillah, sesuai dengan proporsi kita masing-masing. Kita yang gak bisa jihad fisabilillah dengan pedang, maka bisa dengan ilmu. Yang tidak bisa dengan ilmu kita sebatas-batas kita tahu sholat, ya, ibadah sehari-hari, maka jihad dengan harta kita. Semua bahu-membahu. Insya Allah untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita membangun surga nanti di hari kiamat, ya, surga di akhirat. Ini yang sangat perlu untuk kita pikirkan jamaah sekalian. Maka oleh sebab itu kami mengimbau, ya, jamaah sekalian, untuk kita memikirkan investasi kita di akhirat, investasi surga kita yang Allah sudah tantang kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Pembuktian bahwa kita memang ingin barter dengan Allah mendapatkan surga. Pembuktiannya apa? Nabi SAW sampaikan di dalam hadisnya, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Apakah kita ini menomorsatukan Allah atau menomorsatukan diri kita? Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit bakhil memang susah. Takut ini, takut kurang. Memang setan itu berasa terus ngupingin kita, terus ngerendengin kita, terus ngelayotin kita, terus bisikin kita di kuping, di hati. Jangan kau sedekah banyak-banyak. Ya, jangan kau sedekah banyak-banyak. Sampai ada anak muda yang keluar dari masjid habis sholat Jumat, nangis-nangis.
Kenapa? Karena duitnya ketuker, yang 100.000 masuk kata amal, yang tersisa cuma duit 1.000 perak. Kenapa bisa nangis? Mestinya dia senang, bahagia. Mestinya dia bangga, bisa infak 100.000 di masjid. Orang Kristen masuk gereja tiap hari Minggu, seorang bawa 50.000. Seorang bawa 100.000, sak keluarganya, sak kepala-kepalanya. Berapa kepala itu satu keluarga? Kita masukin kota amal satu minggu, satu Jumat 50.000 aja, menyesal. Masukin kota amal di majelis taklim, sekali saja 50.000 sudah merasa hebat. Belum apa-apa aja mas kalian. Zakat kita cuma 2,5%. Tapi kesempatan kita untuk beramal saleh dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka 10%. Masa kita cuma mau masuk surga modelnya 2,5% aja nih? Woi, orang Bintaro, orang Serpong. Masa modal kita masuk surga cuma 2,5%? Malu dong. Ya. Maka orang Nabi SAW sediakan kanal-kanal untuk masuk surga, bukan cuma zakat 2,5%. Ada sedekahnya tanpa batas. Ada wakafnya tanpa batas, dibuka kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wakafkan keluarga kita untuk mereka menjadi manusia-manusia yang saleh, manusia-manusia yang beriman. Bahkan bukan hanya siapkan generasi di dalam keluarga, tapi juga berikan investasi kemungkinan untuk keluarga-keluarga lain, umat Islam lain, anak-anak kita di Papua yang perlu pendidikan agama Islam, anak-anak kita yang rawan permurtadan di daerah-daerah rentan, rawan misionaris. Kita juga perlu menyiapkan tenaga-tenaga guru, ulama-ulama yang handal, yang tidak bisa dibeli oleh dunia, yang tafaqquh fiddin. Maka juga ini kita harus siapkan. Nabi SAW bukan hanya membangun masjid, bukan hanya meminta sedekah wakaf untuk logistik tentara yang akan berperang, tetapi juga Nabi SAW menyiapkan satu area di Masjid Nabawi untuk ahli suffah, mengkader, membina para ulama-ulama. Ulama-ulama di kalangan sahabat itu mereka mondok di masjid, ditempatin oleh Nabi di beranda masjid, namanya ahlu suffah. Mereka lah yang kemudian menjadi gubernur-gubernur, menjadi panglima-panglima, menjadi tokoh-tokoh penting di dalam sejarah perjuangan Islam di masa Rasulullah dan di masa Khulafaur Rasyidin. Dari mana mereka bisa itu? Mereka nggak kerja loh. Mereka sengaja disiapkan oleh Nabi tafaqquh fiddin, 24 jam tinggal di masjid, ngaji, belajar, ya, mencatat semua pelajaran-pelajaran dari Nabi untuk generasi berikutnya. Siapa tuh yang biayain makannya? Sahabat-sahabat Nabi yang kaya, ya. Sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Bintaro. Bu, insya mau jadi sahabat Nabi? Mau jadi sahabat Nabi? Walaupun kita jaraknya jauh dari Rasulullah, walaupun kita kualitas iman kita masih jauh kadarnya dibanding sahabat-sahabat Nabi, tapi kita ini dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kita disebut oleh Nabi sebagai ikhwani, saudara-saudaraku. Kita ini jadi saudara-saudara Nabi SAW. Saudara Nabi yang ada di kota, saudara Nabi yang di Tangsel, saudara Nabi yang di Jabodetabek. Oh, jauh jaraknya dari Hijaz, dari Mekah, Madinah. Tapi Nabi SAW merindukan kita. Wadattu law anni laqitu ikhwani. Aku sangat rindu, kata Nabi, untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasul, alasna ikhwanak, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian itu sahabat, berteman dengan aku, iya,
tapi yang namanya saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka mau beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah melihat wajahku, kata Rasulullah. Mereka yang sanggup untuk memenuhi panggilan jihad, panggilan infak fisabilillah, percaya bahwa balasan infak fisabilillah itu sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita percaya walaupun kita tidak melihat Rasulullah menyampaikan itu di depan mata kita. Kita percaya surga itu bisa dibangun dengan harta kita di dunia ini, meskipun kita tidak melihatnya langsung, meskipun kita tidak mendengarnya langsung dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Ini orang-orang hebat. Maka kita berharap jamaah sekalian ini menjadi saudara-saudaranya Nabi SAW. Amin. Saudara-saudara Nabi tinggal yang ada di Bintaro, yang ada di Serpong, ya, yang ada di Pondok Indah. Ya. Jangan cuma mikirin dunia saja. Mari kita pikirkan bagaimana indahnya kita nanti hidup di alam akhirat bersama keluarga kita, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Siap? Siap? Masuk surga ini butuh pengorbanan. Ya. Bukan cuma kepengen doang. Kepengen, tapi nggak ada usaha. Ya, tidak akan kita dapat apa yang kita inginkan kalau kita nggak ada ikhtiar dan usaha. Maka kalau kita masuk surga sekeluarga, ya, dengan menerapkan pendidikan iman di dalam keluarga kita, dengan menghidupkan nilai-nilai keislaman di keluarga kita, dengan memiliki semangat juang fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan jannatu adnin yadkhulunaha. Ya. Panitia siap-siap, silakan putar filmnya. Apa yang mau ditayangin? Kita mau bangun pusdiklat ulama, ya, pusat pendidikan dan pelatihan ulama, ya. MIUMI akan membangun pusdiklat ini, tanahnya sudah ada, yang mewakafkan tinggal kita bangun. Mari kita gotong royong membangun surga bareng-bareng. Insya Allah. Jadi amal sedekah jariah buat kita semua. Jannatu adnin yadkhulunaha. Keluarga-keluarga yang baik, yang saleh, ulul albab, mereka akan masuk ke dalam jannatu adnin, surga-surga Aden. Wa man salaha min abaihim, beserta orang-orang yang soleh dari orang tuanya. Orang tuanya soleh ikut masuk. Wa azwajihim, istri-istrinya, suami-suaminya, insya Allah juga bakalan masuk bareng ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal. Wa dzurriyyatihim, bersama keturunan-keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat itu nanti akan berjaga, berdiri di pintu-pintu surga. Kita jadi undangan Allah, golongan elit yang mendapatkan treatment yang istimewa. Kita akan disambut di pintu surga oleh para malaikat. Ya. Malaikat jadi waiter kita, jadi pelayan kita. Malaikat tersenyum. Kita aja kalau masuk long pesawat bandara punya kartu ini prioritas itu, waduh udah kayak hebat, udah kayak surga itu. VIP. Ya. Bangga. Oh silakan Bapak. Ya kenapa? Kenapa dia hormat sama kita? Karena ente punya duit di situ, punya rekening. Kalau ente nggak punya duit, nggak menguntungkan mereka, nggak ada orang senyum sama Anda. Betul? Nggak ada. Nggak ada orang kasih fasilitas sama Anda. Ini yang menyambut kita di long surga. Ini sebelum surga kita mampir.
Ya, mau masuk surga ini Allah siapkan dulu, ada longnya khusus. Insya long VIP untuk ahli-ahli surga. Bersama keluarga mereka diundang, ayo sini masuk. Di briefing dulu sama malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Di pintu, di gerbang long surganya Allah. Ini belum masuk surga ini, masih di depannya ini, di berandanya. Ya. Kalau ibarat kata di pendoponya. Wah, memang yang paling asik itu rumah kita punya pendopo. Ya. Sebelum datang tuan rumah menyambut kita diterima dulu oleh pelayan-pelayannya. Ya, di pendopo disiapkan dulu, di treatment dulu. Yang capek, yang pegal dipijitin dulu, ya. Ada minuman welcome drink, betul? Betul nggak? Nah, ini sudah orang-orang pengalaman semua sudah. Maka nanti kita di treatment oleh Allah kalau kita berhasil membangun rumah-rumah tangga surgawi sebagaimana dicontohkan oleh Ali Imran, keluarga Imran, Ali Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, wa Ali Muhammad, makanya kita berselawat kepada Nabi dan keluarganya. Keluarganya di situ masuk menantunya, masuk mertuanya, masuk seluruh umat yang cinta mengamalkan sunnah Nabi SAW. Maka malaikat yang akan mentreatment kita, wal malaikati yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera. Allah kirim salam dulu. Sebelum ketemu Allah, kita bisa di dalam surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Malaikat dikirim dulu, salamun alaikum bima sabartum, diucapin selamat satu-satu. Ya. Dikirimkan kalungan bunga. Ya, kalau saya ke Papua ini sampai di bandara, ini yang ngalungin bunga beliau itu. Masuk ke long dikasih minum dulu, di treatment dulu, masya Allah. Itu baru Ustadz Fadlan kita udah bangga. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kirimkan malaikatnya, memberikan kalungan bunga, ucapan selamat. Kita di treatment sedemikian rupa, sedemikian istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum bima sabartum. Kenapa? Kita mendapatkan salam sejahtera dari Allah karena kita selama hidup di dunia telah bertindak sabar. Sabar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk menjauhkan diri dari nafsu maksiat kepada Allah. Sabar untuk menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar mendidik anak-anak, keluarga kita untuk menjadi ahli surga. Itu butuh kesabaran. Semua dunia ini kuncinya sabar. Maka Allah akan berikan ganjaran orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana sabar juga adalah lambang kunci daripada pengorbanan kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal fa ni'ma uqbaddar. Begitu nikmat tempat kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kiranya apa yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mari kita berlomba-lomba membangun jembatan surga, membangun rumah kita nanti di surga, membangun kanal-kanal bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat pasangan kita, suami dan istri kita, buat anak-anak kita, buat orang-orang tua kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena harta dan nyawa kita hanya berhak untuk kita serahkan menurut ajaran agama dengan dasar motivasi agama. Itu yang paling istimewa. Ya. Tidak ada yang boleh kita serahkan nyawa dan harta di dunia ini sebanyak-banyaknya kecuali atas dasar kita untuk menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah barter perdagangan
yang mana Allah Ta'ala menyatakan innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca kitabullah, kita baca kitabullah, tapi kadang aksinya nggak ada. Maka harus ada aksi dan pembuktian. Kalau kita beriman kepada kitabullah, harus ada aksi dan pembuktiannya. Insya. Apa aksi dan pembuktiannya? Aqamus shalah, mendirikan salat. Jadikan kita orang-orang soleh. Wa anfaqu, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Kalau kita dagang sama Allah, kita nggak bakalan rugi, Bu. Kalau kita dagang sama manusia, kita investasi, kadang-kadang kita ketipu bodong. Menguap tuh duit, entah kemana. Nangis darah kita. Aduh, kita investasi begini, nggak dapat apa-apa, bohong. Tapi kalau kita investasi sama Allah, tidak ada yang merugi. Kapanpun kita akan dapat memetik hasilnya, kita akan memanen hasilnya. Di akhirat nanti Allah akan memberikan surga yang luas seluas langit dan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jazakumullah ahsanal jaza kepada guru kita Ustadz Fadlan Keramatan, ya, di mana beliau ini juga luar biasa mujahid fisabilillah yang perlu juga kita backup, ya, kita bantu juga pusdiklat ulama dan masyru'at khair. Kita jangan kalah dengan orang-orang Arab yang katanya dermawan. Ya. Katanya kan banyak, oh Pak Ustadz kalau minta bantuan untuk bangun ini ke Arab aja, di situ kaya-kaya, banyak duitnya. Enak saja. Ya. Orang kaya di Arab dengan di Indonesia sama. Bahkan jumlahnya orang kaya di Indonesia lebih banyak kan? Coba. Allah itu Tuhannya orang Arab apa Tuhannya orang kita? Allah itu Tuhannya Rabbul Alamin. Tuhan kita sama Tuhan dia di Arab sama. Ya. Jangan kita ngandelin, oh minta aja di Arab Pak Ustadz, kita di sini jangan minta-minta ke kita deh. Ini keliru besar. Ya. Kalau kita ngomong begitu berarti kita mau memindahkan saluran surga kita buat diisi oleh orang-orang Arab aja. Lah orang Indonesianya mana di surga? Saya mau tanya. Jangan kita merasa kecil, merasa minder, nggak punya duit, nggak. Surga itu bukan melihat nominalnya, jumlahnya, tapi keikhlasan saudara-saudara untuk membantu perjuangan fisabilillah, karena itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu. Jangan kita siapin kanal jembatan surga ini buat orang-orang Arab aja. Orang Indonesia ini yang perlu kita penuhin di surga. Insya Allah. Karena Tuhannya orang Indonesia adalah sama Tuhannya orang Arab. Kekayaan yang Allah berikan kepada kita sama dengan kekayaan yang Allah berikan kepada orang-orang Arab. Insya Allah. Dan kita harus buktikan bahwa kita umat Rasulullah yang ada kebetulan di Indonesia ini, kita juga bisa berbuat banyak, berbuat andil untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kekurangannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan Islam kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang barakah. Allah berkahi harta kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi anak cucu kita, Allah berkahi semua upaya ikhtiar kita, sehingga mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.